Nah, di pertemuan 2 ini kita bakal bahas tentang kelas dan objek. Aku sangat nyaranin ya teman-teman untuk baca buku ini, yaitu judulnya Head First Java. Untuk link PDF-nya bisa dicek langsung ya, langsung diklik aja. Itu referensi yang bagus untuk memahami pemrograman dasar dan pemrograman berbasis objek pada Java. Dan untuk praktikum ini inspirasi dari materinya itu ada di buku ini, kayak gitu. Lanjut, kita bahas dulu kenapa object oriented programming ya. Di semester sebelumnya kalian itu buat proyek, mungkin ya kebanyakan dari kalian itu masih pakai procedural programming kayak gitu. Jadi kalian itu fokus dengan apa yang harus dikerjakan oleh suatu program. Dan kalian nih sebagai procedural programmer atau P-programmer, misalkan diminta untuk merevisi codingan atau merevisi program kalian, misalkan diminta untuk membuat fitur baru dari program kalian gitu ya. Kalian tuh mau nggak mau harus merombak setiap baris kode untuk menyesuaikan dengan fitur program yang baru, serta melakukan pengecekan ulang pada tiap kelas, karena yang tadinya mungkin udah berjalan dengan baik gitu ya, kalian pengen tambahin dengan codingan baru, otomatis itu kan bisa berpengaruh sama codingan yang lama kayak gitu. Yang tadinya sebelumnya nggak error, mungkin setelah ditambahin codingan baru malah jadi error. Nah, kalau misalkan kalian itu menerapkan object oriented programming, kalian itu fokus dengan siapa aja yang punya peran atau pemain kunci untuk mengerjakan suatu tugas pada sebuah program. Nah, ketika kalian tuh jadi object oriented programmer dan kalian tuh diberikan revisi gitu ya, misalkan sama aja kayak tadi, diminta untuk membuat fitur baru. Nah, biasanya OO programmer ini bakal lebih tenang karena dia tuh tinggal menambahkan kelas baru untuk fitur baru program yang diminta. Jadi ibaratnya si OO programmer ini udah ngoding ya, udah benar, udah bagus. Terus waktu diminta fitur baru, dia tinggal buat file baru lagi aja untuk menunjang file lamanya atau untuk menunjang codingan lama dia. Kayak gitu. Jadi dia tuh nggak perlu ngetes ulang programnya secara keseluruhan, karena tinggal ngetes program dia yang baru atau fitur dia yang baru. Nah, ini poin-poinnya ya, poin-poin kelebihan dan kekurangannya nih untuk tiap-tiap pemrograman prosedural, dan juga bakal dibahas tentang pemrograman berbasis objek. Kalau untuk kelebihan dari pemrograman prosedural, itu yang pertama efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sederhana atau kecil. Itu udah terbukti waktu kalian mengerjakan tugas Alpro mungkin ya di semester 1. Terus yang kedua, kalau pemrograman prosedural itu memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana. Jadi benar-benar codingannya dari atas ke bawah kayak gitu ya. Atas ke bawah berurutan jalannya. Jadi memang sistematis. Lalu untuk kekurangan pemrograman prosedural itu tidak cocok nih untuk menyelesaikan masalah yang rumit, karena nantinya akan kesulitan menemukan solusi permasalahan ketika terjadi error. Karena codingannya itu ada di dalam satu kelas gitu ya, semuanya dalam satu file itu rawan banget tuh kalau misalkan nanti entah nama variabelnya tiba-tiba ada yang sama, atau misalkan ada yang belum diinisialisasi dan lain-lain, sehingga bakal susah banget nanti nemuin errornya. Jadi kekurangan dari pemrograman prosedural itu. Nah, sedangkan untuk kelebihan dari pemrograman berbasis objek, ini yang pertama itu efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah besar, karena kode program ini dikelompokkan berdasarkan objek dan
dikelompokkan di dalam beberapa kelas. Jadi satu codingan-codingan itu tuh benar-benar nggak di satu kelas doang kayak gitu, terus dari atas ke bawah jalan codingannya enggak. Jadi dipecah nih jadi beberapa kelas kayak gitu, jadi kecil-kecil. Nanti tiap-tiap kelas itu saling bersinergi untuk menjalankan sebuah program. Nah, karena dibagi menjadi beberapa kelas itu, buat program ini tuh jadi mudah untuk dipahami untuk banyak orang dan juga mudah untuk dipelihara. Yang ketiga, objek dan kelas dapat digunakan berkali-kali sehingga dapat menghemat space memori. Nanti kita bakal bahas itu waktu ngoding aja kali, biar enak. Selanjutnya, untuk kekurangan pemrograman berbasis objek, ini apa ya, keluhan teman-teman mungkin ya. Jadi programmer yang udah terbiasa membuat program dengan konsep prosedural biasanya itu sering mengalami kesulitan ketika dihadapkan dengan PBO. Karena bingung dengan banyak istilah-istilah yang ada di PBO. Mungkin nanti waktu awal-awal kita bakal ngerasa asing banget sih sama beberapa istilah-istilah yang dipakai. Tapi pelan-pelan kita pelajarin bareng-bareng. Nah, jadi ini poin pentingnya. Poin pentingnya ini pemrograman prosedural atau kita bisa sebut sebagai pemrograman berbasis aksi dan pemrograman berbasis objek adalah paradigma pemrograman atau bisa dibilang cara seseorang untuk ngoding kayak gitu. Pada PBO bisa dibilang semuanya adalah objek. Permisalan yang gampangnya nih, kita bisa ibaratkan objek itu berupa orang. Nah, orang ini pastinya punya nama. Nah, nama di sini artinya adalah properti dari sebuah objek. Dan pastinya objek ini juga bisa melakukan kegiatan, bisa melakukan sesuatu. Contohnya berjalan. Nah, kegiatan ini nih diatur di dalam metode. Metode dalam PBO dapat dianggap sebagai prosedur dalam pemrograman prosedural. Nah, tapi kalau di PBO nih, metode itu menjadi milik objek tertentu. Jadi nanti kita tuh bakal pakai dan bakal buat banyak metode di banyak kelas. Kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti kita langsung cek juga nanti waktu kita ngoding. Terus yang terakhir, aspek penting lain dari PBO itu adalah kelas. Nah, kelas ini dapat dianggap sebagai cetak biru untuk suatu objek. Ini kalau dijelasin juga mungkin agak susah, kita tunggu codingan di bawah aja, kita lanjut dulu. Nah, ini kita dari tadi ngomongin teori, mending kita bahas teknisnya langsung. Misalkan nih, kita itu pengen buat program namanya The Guessing Game. Jadi The Guessing Game ini kita tuh buat sebuah game di mana kita meminta 3 orang pemain untuk menebak angka yang sudah ditentukan. Jadi kayak ada angka target gitu. Antara 1 sampai 9. Nah, kita minta pemain ini nebak sampai setidaknya ada 1 orang pemain yang bisa menebak angka target itu dengan benar. Jadi kebayang lah ya, kira-kira kita tuh pengen buat program kayak gimana. Seperti yang tadi udah dibilang di slide awal tadi, kita kalau PBO tuh kita bagi perannya, kita cari pemain kuncinya. Nah, kalau misalkan kayak tadi, kayak The Guessing Game tadi, kita bisa bagi perannya itu menjadi 3. Yaitu berarti kita harus buat ada peran yang pemainnya. Yang kedua peran ada yang mengatur cara kerja dari The Guessing Game-nya. Terus yang ketiga ada peran yang fungsinya tuh untuk jadi tempat dijalankannya gamenya kayak gitu. Nah, 3 peran ini itu kita jadikan landasan untuk membuat 3 kelas. Jadi tiap-tiap kelas itu tuh isinya tuh ya tentang pemain. Itu kelas pertama, kelas kedua tentang aturan atau cara kerja gamenya, dan yang ketiga kelasnya itu tentang tempat dijalankannya gamenya. Jadi nama-nama kelas yang bakal kita pakai itu bakal ada player.class itu untuk pemain yang tadi, guess game itu untuk aturan atau cara kerja gamenya itu seperti apa diatur di dalam guess game.class,
Dan untuk tempat menjalankannya, kita namain kelasnya itu game launcher. Untuk objeknya, The Guessing Game ini melibatkan objek game dari kelas Guess Game dan juga 3 objek player ke N dari player.class. Ya, ini mungkin masih agak bingung, tapi ini dicerna dulu aja, nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke ya, jadi bakal ada objek game dan ada 3 objek player ke N. Nah, logikanya nih bakal kayak gini. Jadi, yang pertama ya, game launcher.class ini adalah tempat dijalankannya program. Artinya, berarti cuman game launcher.class yang punya method main. Method main itu public static void main itu loh, PSVM. Nah, dalam method main, objek game dari kelas guessGame.class dibuat agar dapat memanggil method start game pada game guess class. Nah, start game ini nih apa nih? Method start game ini isinya apa? Kegiatan. Jadi kalau kayak yang tadi disebutin tuh, emang start game ini kegiatan apa nih kayak gitu. Jadi method start game ini adalah method yang menyimpan aturan atau cara kerja dari the guessing game itu sendiri. Jadi di dalam sini bakal kita atur untuk diciptakannya objek player ke N dari player.class untuk membangkitkan 3 pemain. Nah, kemudian 3 pemain tersebut diminta untuk dalam tanda kutip memikirkan ya, dalam tanda kutip memikirkan kan nggak kayak manusia ya, bisa mikir langsung. Ini secara ya istilah aja, diminta untuk memikirkan angka target sesuai sama dugaan mereka. Jadi mereka buat angka tebakannya. Mereka nebak sebuah angka terhadap angka target kayak gitu. Angka target itu yang udah ditentuin, angka tebakan itu yang mereka kira angka target itu berapa. Nah, angka tebakan setiap pemain nanti bakal diperiksa hasilnya. Kemudian akan dicetak informasi tentang pemain mana yang menang. Kalau angka targetnya itu berhasil ditebak sama salah satu pemain. Tapi kalau misalkan angka targetnya nggak berhasil ditebak, kita bakal minta para pemain ini untuk menebak lagi. Sampai benar. Kayak gitu. Logikanya kurang lebihnya kayak gitu. Bayangin susah, kita ngoding aja langsung. Nah, jadi sama kayak yang tadi udah diomongin, ada 3 player, player.java, guessgame.java, dan gamelauncher.java. Pertama kita buat kelas player Java-nya dulu, kayak gitu. Jadi di dalam public class dari kelas player ini, kita buat dulu variabel number. Fungsinya itu untuk menampung angka tebakan. Nah, kenapa variabel number ini nggak dideklarasikan di dalam metodenya aja? Nah, ini kalau untuk sekarang alasannya itu adalah agar nilai dari variabel number itu dinamis, bisa berubah-ubah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan jawabannya kurang memuaskan, nanti kita bakal bahas nih tentang variabel di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk saat ini, kayak gini dulu. Nah, di dalam kelas player, itu bakal ada metode nih, metode namanya method guess. Method ini adalah metode yang digunakan agar pemain itu bisa nebak angka targetnya, kayak gitu. Nah, menebak atau memikirkan lah ya, bisa gitu ya, memikirkan. Nah, cara mikirnya nih, kita tuh bisa menggunakan math random kalau di Java. Math random ini jadi Java tuh menggenerate angka random lah, bisa diomongin kayak gitu lah, ya, kalian bisa ngerti pasti. Nah, ini kenapa math randomnya dikali 10 terus ada ini kenapa nih kayak gitu. Nah, sebenarnya nih angka dari math random ini di bawah 1. Jadi 0,0 berapa gitu. Panjang. Nah, biar kita bisa dapetin angka 0 sampai 9, kita harus kaliin 10 dulu berarti ya, biar komanya itu geser. Misalkan 0,3 kalau dikali 10 kan jadi 3, sekian kayak gitu. Nah, biar angkanya bulat, kita buat
kita buat angkanya jadi bulat dengan cara di casting. Namanya di casting ya, teman-teman bisa cari lagi nanti di internet. Di casting dengan integer agar menghasilkan angka tebakan yang bulat, kayak gitu. Ya ini untuk menampilkan angka tebakan dari tiap-tiap pemain. Nah ini nih aturannya. Aturannya itu kita atur di dalam kelas guess game. Jadi kita bakal mendeklarasikan beberapa variabel dulu. Kalau misalkan kita nggak pakai objek ya, pastinya kita tuh bakal buat player 1, player 2, player 3 ini pakai tipe data kayak integer dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita menerapkan objek, jadi kan angka tebakannya kan ada di sini ya, ada di kelas ini. Jadi kita bangkitkan dulu ya player 1, player 2, player 3 biar dijadikan objek. Kayak gitu. Kan player ini sebenarnya kan cuma dibuat sekali ya. Kayak gitu. Tapi karena kita pakai objek meskipun cuma dibuat sekali, kita bisa menghasilkan 3 player. Kayak gitu. Ini keren, ini kayak gini nih kalau pakai objek. Selanjutnya, kita deklarasikan variabel untuk menyimpan angka tebakan para pemain di kelas ini ya. Kan bentuk angka kan integer tadi. Jadi integer guess player 1 atau P1, guess P2 sama guess P3. Selanjutnya, deklarasi variabel untuk menyimpan kondisi menang atau tidaknya seorang pemain. Karena kondisi berarti kita pakai boolean. Kayak boolean player 1 is right, player 2 is right, dan player 3 is right. Nah, aturannya itu sebenarnya diatur di dalam method yang bernama start game. Pertama, karena kita udah punya variabelnya, kita inisialisasi dulu. Dan kita buat player 1, player 2, player 3 tuh menjadi objek biar apa? Biar kita tuh bisa memanggil method guess ini di kelas ini. Caranya tadi berarti nama variabelnya itu di atas kan udah sesuai ya, player 1 sama dengan kata kunci new, terus dikasih nama kelasnya. Untuk saat ini kita ngomongin kayak gitu aja ya. Nah, nama kelasnya habis itu buka kurung, tutup kurung. Terus untuk nilai awal dari GSP1 kita setting jadi 0 aja dulu. Dan untuk player ke n is right-nya kita atur jadi false dulu aja. Nilai awalnya. Nah, selanjutnya nih kita mendeklarasikan variabel target number yang berisi angka yang harus ditebak oleh para pemain atau angka targetnya, angka yang harus ditebak sama pemain. Nah, tadi sama kayak di class player, untuk bisa menghasilkan angka yang harus ditebak, kita pakai math random juga. Terus sama juga kita casting, kita kaliin 10 biar dapat angka yang bulat. Nah, setelah dijalankannya ini, pasti angka target udah disimpan di variabel target number kan. Nah, selanjutnya pemain kita minta untuk tebak angkanya. Ini kita munculin dulu juga tapi ya, biar kita juga tahu angka tebakannya itu berapa. Tadi kan seperti yang udah aku bilang, kalau misalkan kita tuh pengen ada pemain yang nebak dengan benar. Tapi sama kayak kita manusia nebak ya, misalkan dikasih tebak-tebakan sama teman kita gitu, kita kan nggak bisa tuh sekali nebak langsung benar. Nah, jadinya kita pakai nih perulangan. Jadi dengan menggunakan variabel-variabel yang tadi udah kita inisialisasi dan kita deklarasiin, kita bakal pakai untuk jadi indikator biar program itu bisa diulang sampai ada pemain yang nebak angka target dengan benar. Ini untuk integer n sama dengan 1, ini maksudnya untuk menandakan ini putaran keberapa ya. Kita pakai perulangan while dengan kondisinya true. Jadi ini bakal diulang terus
sampai kondisinya itu salah atau dihentikan. Ini menampilkan sekarang tuh putaran keberapa. Selanjutnya, untuk mendapatkan angka tebakan dari para pemain, ini kan kita aturnya kan di method guess yang ada di player.java. Untuk ngakesnya, kita panggil format manggil method yang ada di kelas yang lain itu. Caranya adalah nama objek yang udah kita tentuin, nama objek yang tadi kita udah tentuin player 1 ya. Terus dikasih titik, nama method yang pengen kita panggil. Berarti kita buat player 1.guess, player 2.guess, player 3.guess. Kayak gitu. Nah, ini udah dapet nih angka-angkanya. Nah, selanjutnya kita simpen hasilnya ini dengan cara kita inisialisasi nilai-nilai dari nilai-nilai tebakan dari tiap-tiap pemain ke variabel GSP1 untuk player 1, ya GSP2 untuk player 2, dan seterusnya gitu. Nah, number ini coba ya kita lihat ya. Number ini kan ada di kelas ini nih, ada di kelas ini. Cara manggilnya, formatnya itu cara kita memanggil variabel dari kelas lain ke kelas yang saat ini kita gunakan, itu nama objeknya apa, titik nama variabelnya. Hampir sama kayak metode tadi. Nah, kita inisialisasi dengan cara kayak gini nih, kayak biasa. Udah ya, sampai player ketiga. Nah, berarti sekarang ini tiap pemain nih udah menebak angka. Dia udah punya angka tebakannya. Mereka udah ngira-ngira angka targetnya berapa ya kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang program ini tugasnya memastikan apakah tebakan para pemain ini benar atau salah. Caranya gimana? Nah, tadi kan kita udah buat variabel kondisi ya. Jadi, jika ada pemain yang menebak dengan benar, kondisi pada player ke n is right itu kita inisialisasi menjadi true. Tadinya kan false. Nah, pakai percabangan. Jika tebakan dari pemain pertama itu sesuai sama angka target, kita ubah player one is right ini menjadi true. Dan begitu juga kita terapkan untuk semua pemain. Otomatis hasil dari kondisi P ke N is right ini kita akan jadikan indikator keputusan dari program. Jika seenggaknya ada satu pemain yang menebak angka target dengan benar, atau berarti kayak player ke N is right itu ada yang true, maka programnya akan dihentikan. Tapi kalau misalkan belum ada yang benar, misalkan player ke N is right itu semuanya masih false, maka programnya akan terus berulang. Nah, karena kita cuma membutuhkan satu orang pemain, seenggaknya satu orang pemain yang benar, itulah kenapa kita itu dalam if ini kita menggunakan OR, karena kita tuh pengen hasil dari program ini seenggaknya menghasilkan satu orang pemain yang menang. Kalau misalkan masih bingung, coba cek logika OR ya. Cara kerjanya itu kayak gimana, biar kalian tuh ngerti. Jadi, melakukan pengecekan tiap kondisi, apakah ada yang benar, ada yang true kondisinya di sini. Kalau ada yang true berarti kan tebakannya benar tuh. Akan menampilkan pesan ini. Mantap, sudah ada yang menang. Betul, ya kan? Apakah pemain satu yang menang? Nanti hasilnya ditaruh di sini. Ditampilkan siapa yang menang. Kayak gitu. Setelahnya, paling bawah ini ada break nih. Break nih apa nih? Jadi, karena kondisi perulangan ini sama dengan true, ya, kalau misalkan kita nggak hentikan, otomatis program ini bakal terus berjalan sampai kapan ya? Sampai komputer kalian ngehang, kayak gitu. Makanya break ini harus ditulis.
Kalau enggak, program akan berjalan terus-menerus. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa coba teman-teman hapus ini aja deh. Habis itu kalian run program ini. Ini kalau ada yang benar. Kalau misalkan nggak ada yang benar, dia bakal masuk ke else-nya. Else-nya ini nampilin kalau nggak ada yang menang, dan kita suruh untuk coba tebak lagi. Nah, untuk memperbarui ini putaran keberapa, kita increment. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih udah ngerti harusnya ya, jalannya program. Nah, ini udah dibuat aturannya, tapi kita belum buat tempat untuk bisa ngeran aplikasinya ini, ngeran programnya ini. Berarti kita buat di game launcher. Nah, public class game launcher ada method main-nya. Method main itu public static void main atau PSVM-nya. Caranya, karena gamenya itu ada di case game ini, ya kita buat objeknya dulu. Caranya panggil nama kelasnya, nama objeknya apa, sama dengan kata kunci new, ini bawaan dari Java-nya. Habis itu, ya untuk saat ini kita ngomong aja nama kelasnya, habis itu dikasih buka kurung, tutup kurung, kayak gini. Setelah itu kita panggil aturan mainnya tadi, dengan cara manggil nama objeknya, titik, nama metodenya. Oke? Kita langsung coba run aja. Nah, misalkan kayak gini nih. Jadi, programnya nih buat angka yang harus ditebak, angka targetnya itu 5. Pada putaran pertama, pemain pertama menebak angka 7. Ya, padahal ini kan 5 nih. Terus pemain kedua menebak angka 2. Pemain ketiga menebak angka 8. Gak ada nih yang bisa ngubah kondisi kalau ada pemain yang bener atau ngubah kondisinya jadi true. Karena beda semua nih angka-angkanya nih. Makanya bakal kembali ke else-nya, yaitu nggak ada yang menang, kita coba tebak lagi. Habis itu putaran kedua. Nebak lagi nih tiap-tiap pemain. Ternyata ada yang berhasil nebak benar, yaitu angka 5. Angka 5. Pemain pertama, yaitu nebak 5. Akhirnya udah ada yang menang. Makanya bakal pemain satu yang menang itu berubah kondisinya menjadi true. Kurang lebihnya kayak gini. Dan karena kita pakai angka random ya, jadi pasti tiap kita run pasti beda-beda putarannya. Angkanya tuh beda-beda dan juga hasilnya juga beda-beda pasti. Jadi nggak perlu sama kayak tadi, kayak yang punya aku tadi. Misalkan ini kita run lagi, ternyata angka tebakannya 9, perlu sampai putaran kelima untuk bisa ada yang benar. Kayak gitu. Bisa jadi juga nanti yang nebak bener tuh ada 2. Bisa juga, tapi nggak tahu deh, aku nggak dapat nih, misalkan. Nah, misalkan ini nih. Jadi angka yang ditebak 1, ternyata angka randomnya untuk objek yang pertama itu nebak 1 juga, untuk objek yang kedua dia nebak 1 juga. Nah, makanya ini bisa true, bisa ada 2 pemain yang true, yaitu pemain 1 dan pemain 2. Oke. Jelas ya? Nah, codingan yang tadi bisa teman-teman akses, bisa teman-teman dapetin di link yang udah aku sediain, bisa langsung diklik aja, nanti PPT-nya juga bakal aku kasih ke teman-teman. Aku saranin teman-teman untuk bener-bener ngoding ya, bener-bener ngoding codingannya biar kebiasa sama ngoding. Kalau misalkan komentarnya males ditulis ya nggak apa-apa deh, bisa di copy dari punyaku. Atau enggak, mungkin teman-teman bisa juga buat komentar yang lebih enak teman-teman pahamin, kayak gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai sini dulu untuk pertemuan kedua. Kalau masih ada yang kurang paham, teman-teman boleh nanya ke aku langsung.